Usaha bikin stres, mana main. Happy lah. Nikmati, jalani, syukuri, berbahagialah. Baru paten. Halo rekan dan sahabat semua, sahabat usaha. Kembali berjumpa dengan saya di channel Warung FM. Channel sederhana yang membahas ide usaha, ide jualan, ide bisnis kecil-kecilan, usaha toko sembako, toko kelontong, dan sales mandiri, sales kanvas, sales motoris freelance. Apa kabar hari ini? Apa kabar usaha kita? Semoga kita semua dalam keadaan sehat badan, sehat usahanya ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan video kali ini saya mau berbagi aktivitas pagi di warung sembako sederhana. Bersih-bersih di depan warung kelontong, warung sembako saya. Sekaligus berbagi tips sederhana tentang letak atau posisi warung kita. Bagaimana baiknya, bagaimana idealnya. Baik, kita langsung saja. Sebagaimana kita ketahui, letak atau posisi strategis toko kita atau kedai kita atau warung kita merupakan salah satu bagian yang akan membuat usaha kita, warung kita ini menjadi ramai pembeli, banyak pengunjung, dan beberapa keuntungan lainnya ya. Berkaitan dengan hal itu, saya ingin berbagi atau kurang lebihnya spill gitu ya. Atau apa istilahnya? Review gitu ya, review. Warung sembako saya yang sedang saya jalani saat ini, karena untuk tempat yang strategis, betul-betul strategis, saya belum bisa mengupayakannya karena terkendala berbagai hal, entah modal atau apapun itu ya. Yang jelas kita nikmati yang ada aja dulu. Ya kurang lebihnya kita spill warung saya saja atau review gitulah istilahnya, review gitu ya. Semoga ini ada yang bisa diambil manfaatnya ya. Utamanya ini untuk para pemula yang ingin atau yang akan membuat toko atau yang mau bikin warung gitu ya. Jadi walaupun tempatnya nggak strategis banget, tapi kita bisa upayakan beberapa hal penunjang yang mendekati ke cerita ya strategis itu ya. Nah, kurang lebihnya seperti yang nampak di video ini. Posisi tempat usaha saya, warung sembako saya ini adanya di kampung, di desa. Jalannya juga ini bukan jalan utama, jalan desa saja gitu ya. Tapi memang masuk kendaraan roda 4. Nah, ketika rekan dan sahabat mau bikin atau mau membangun, atau mungkin yang sudah punya tempat seperti ini, seperti yang nampak di video ini, kita bisa posisikan warung kita kurang lebih begini ya. Jadi agak mundur dari depan jalan persis itu. Maksudnya apa? Jadi kita menyediakan tempat parkir, dan kalau bisa agak lebaran ya, biar bisa masuk kendaraan roda 4 juga. Jadi ketika ada yang berbelanja menggunakan kendaraan, entah itu roda 2, roda 4, para pelanggan kita itu bisa parkir di depan warung kita ya. Ketika dia memarkirkan kendaraannya, itu tidak menghalangi jalan. Mereka tenang berbelanja di tempat kita. Nah, seperti yang nampak di video ini ya, ada pengiriman barang pun. Si pengirim barang ini tenang ya. Memang tempat usaha saya ini, warung kelontong saya ini nggak begitu strategis banget ya. Seperti yang nampak di video ini, warung saya malah terkesan menjorok ke dalam ya. Kalau kata orang Sunda mah nyelod gitu, nyelod ke jero, ya menjorok ke dalam gitu ya. Jadi kalau dari jarak jauh ada yang lewat itu malah terkesan warung saya nggak kelihatan karena tertutupi sama, nah ini tetangga saya ini ya, rumah tetangga ini yang catnya warna hijau itu. Tapi ini bukan bukan masalah yang berarti ya, karena posisi warung saya ini di kampung. Biasanya kalau di kampung itu kan ada rekomendasi ya. Rekomendasi dari para pelanggan kita yang pernah berbelanja ke kita akan secara tidak langsung kalau di kampung itu akan merekomendasikan, oh di sana tuh ada warung gitu ya. Atau kedepannya insya Allah nanti kalau sudah ada rezeki kita akan kasih billboard atau apa yang lebih ini lagi, lebih sederhana lagi lah, plang gitu ya, kalau bahasa kampung sih plang nama toko gitu. Kebetulan warung saya ini juga, usaha saya ini lagi masih berproses gitu ya untuk penataan tempatnya, termasuk tadi itu, termasuk plang atau aplikasi pengenalan toko kita. Ya kita jalani aja, mengalir seperti air. Yang terpenting usahanya kita jalan dulu ya, laku dulu.
Nah, dalam hal ini ketika rekan dan sahabat punya tempat yang lebih strategis dari tempat saya ini, bisa diupayakan kurang lebihnya seperti ini ya. Apalagi kalau tokonya itu ada di jalur cepat, jalan utama, jalur cepat. Wah, itu kalau nggak ada tempat parkir repot ya. Jadi upayakan kalau bisa dikasih tempat lahan parkir gitu. Jadi yang belanja itu merasa tenang, nyaman, nggak kepikiran lagi di warung, wah itu motor saya ngalangin jalan, wah itu mobil saya ngalangin jalan. Jadi pikirannya bercabang dua gitu ya. Jadi kesannya nggak tenang berbelanja atau jajan di warung kita ini. Jadi untuk yang punya tempat di jalan utama, jalan besar, tempatnya nganggur, atau bahkan mungkin malah kebun nggak terurus, tapi tempat itu menurut kita strategis dan layak untuk dimanfaatkan, saya kira lebih baik kita manfaatkan peluang itu ya. Jadikan tempat usaha warung sembako atau warung kelontong ya. Apalagi kalau di daerah tersebut masih minim pesaing ya. Kita bisa bikin usaha toko kelontong modern atau mau jadi grosir sembako, karena peluang usaha ini, peluang usaha sembako toko kelontong ini nggak ada matinya ya. Atau bahkan mungkin punya ide usaha, ide jualan, ide bisnis lainnya, bisa kita manfaatkan tempat tersebut ya, daripada lahan kosong nggak terawat, kan sayang ya. Tapi tentunya maafkan saya ya, saya ini bukan sok tahu atau bagaimana gitu ya. Saya hanya melihat dan mengamati bahwa seperti Alfamart, Indomart itu kan kebanyakan yang posisi tokonya, gerainya di jalur cepat, itu mereka kan menyediakan tempat parkir ya. Gak ada yang mepet banget ke jalan seperti itu ya. Nah itu cerita yang saya maksud di sini, bukan berarti saya so tahu ya, karena kita bisa perhatikan dan sama-sama kita bisa amati, tiru, modifikasi ya, atau kalau enggak ya terapkanlah di usaha kita sendiri gitu ya. Cara para pengusaha, pebisnis besar yang ahli di bidangnya ya. Walaupun usaha kita ini kecil, setidaknya kita bisa menirunya ya, walaupun sedikit cara-caranya itu. Entah penataan warung kita, penataan posisi tempat, kan bisa seperti itu ya, walaupun modal kita ini kecil. Dan saya harapkan untuk yang warung sembako rumahan, warung sembako di gang sempit, jangan khawatir dan jangan patah semangat juga tentunya ya. Semoga usaha yang kita jalankan ini di kemudian hari makin berkembang, makin maju, dan kemudian kita bisa mengupayakan ke tempat yang lebih strategis lagi. Apakah itu mau sistemnya kontrak dulu untuk awal-awal, atau lebih bagus lagi jreng beli gitu ya, tempat pinggir jalan yang betul-betul strategis. Bisa aja yang tadinya usaha warung sembakonya ini usaha sampingan bisa jadi usaha andalan ya. Semoga kita bersama bisa melakukan hal itu ya, walaupun kita merintis dari kecil, merintis dari nol ya. Saya kira demikian untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia untuk keluarga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.